Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi pada video kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai salah satu kegiatan yang aku lakukan sebagai koas kedokteran gigi pada saat pandemi corona. Kita mulai ya. Jadi memang benar aku tuh kan kemarin wisuda Februari 2020 ya. Kemudian udah Maret itu kita udah mulai melakukan kegiatan koas atau koasisten di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Profesor Sudomo di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gajah Mada. Stase pertama yang aku lakukan dalam koas aku adalah stase ke rumah sakitan. Mungkin antara Maret apa April gitu ya, udah keluar gitu surat bahwa seluruh kegiatan di stop dulu gitu, baik di kampus ataupun di rumah sakit gigi dan mulut. Dan mulai dari situ kami yang koas itu tidak boleh lagi datang ke rumah sakit gigi dan mulut karena pandemi corona ini. Sehingga segala requirement yang dilakukan dengan harus ada pasien, kita berhadapan dengan pasien, itu ditunda semuanya. Dan requirement yang dapat kita lakukan via online dengan cara online baru boleh kita lakukan selama pandemi corona ini. Dan bahkan sampai sekarang itu kami masih melakukan segala sesuatunya lewat online. Salah satu kegiatan online yang aku lakukan selama memenuhi requirement koas ini selama pandemi corona ini adalah yang disebut sebagai journal reading. Jadi journal reading itu seperti bedah kasus ya, seperti bedah kasus yang sumbernya adalah jurnal gitu. Dan yang aku mau ceritakan sekarang adalah journal reading pada saat aku journal reading di Departemen Ilmu Penyakit Mulut atau Oral Medicine. Nah, aku kalau nggak salah juring itu sudah cukup lama ya. Mungkin kalau nggak salah ingat aku bulan Mei itu sudah selesai juring pertama untuk di bagian IPM. Jadi ilmu penyakit mulut itu kita ada requirementnya kan. Jadi dikasih lah buku requirement gitu mana penyakit manifestasi oral yang menjadi kompetensi kita besok saat menjadi dokter gigi umum gitu, ada di sana gitu. Dan dalam mencari journal readingnya itu kita sesuaikan dengan requirement itu gitu. Kalau dosen pembimbing aku sebelumnya kan kita udah dibagi nih, jadi beberapa orang itu dapat satu dosen. Nah, dosen aku tuh dari awal dia sudah memberikan suatu aturan mekanisme. Jadi dia udah kasih tahu kita bagi kalian yang anak bimbingan saya, kalau misalnya mau mengajukan untuk melakukan journal reading itu ada ketentuannya begini. Kemudian kita lakukanlah itu sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh dosen itu. Aku ada tertarik sih dengan salah satu pasien dengan HIV/AIDS gitu. Jadi aku tertarik aja gitu dengan penyakit itu, dengan pasien seperti itu dan manifestasi oral apa yang timbul pada pasien begitu. Kemudian aku sudah tentukan tema topik apa yang aku inginkan untuk aku presentasikan, bedah kasus apa yang aku presentasikan. Aku udah tentukan topik, kemudian aku mencari jurnal-jurnal yang di internet biasa, cari jurnal yang ada di sana yang sesuai dengan yang aku inginkan. Kalau dosen pembimbing aku, dia itu minta bahwa pada saat untuk meng-ACC-kan jurnal minimal itu harus ada 3 jurnal yang kita kirimkan ke beliau. Dengan topik yang kita inginkan itu harus ada minimal 3 jurnal. Kemudian aku cari, udah ketemu nih jurnal-jurnal yang menurut aku bagus lah gitu, yang critical appraisal-nya bagus lah gitu ya. Kemudian aku pilih kalau nggak salah 4 apa 5 gitu. Kemudian aku kirimkan ke dosen pembimbing aku, ke dokternya via email. Setelah aku mengirimkan jurnal yang menurut aku tadi terbaik itu, ada 4 mungkin atau 5 jurnal aku kirimkan ke beliau via email. Kemudian aku kontak beliau melalui WhatsApp, bilang bahwa dokter Sutra sudah mengirimkan jurnal-jurnal yang ingin Sutra ajukan untuk jurnal reading. Ya udah, terus dokternya bilang oke, Dek, nanti saya periksa. Setelah itu kemudian dokternya sekitar 2 hari 1 hari kemudian gitu, terus dokternya WA aku dan dia bilang, Dek, pakai jurnal yang ini ya. Jadi dari 4 jurnal yang aku kirimkan itu dipilih 1 jurnal terbaik yang akan aku presentasikan. Ya udah, setelah kemudian mulailah bikin makalah ya seperti biasa, ada pendahuluan, ada laporan kasus, diskusi dan lain sebagainya lah, segala isinya gitu ya. Aku bikin makalahnya, mulai belajar dan lain sebagainya. Setelah aku bikin makalahnya, kemudian aku kirimkan lagi nih
ke dokternya via email lagi. Setelah aku kirimkan via email, aku selalu konfirmasi ke dokternya melalui WhatsApp. Dan aku bilang, dokter, Sutra udah mengirimkan makalahnya untuk jurnal yang kemarin gitu. Terus dokternya mohon bimbingannya, aku bilang kayak gitu. Artinya aku minta revisi. Kemudian dokternya oke gitu. Nah terus nanti dokternya revisi, dicoret-coret. Setelah misalnya udah dikirim lagi balik ke aku, dokternya pasti bilang, Dek ini revisi saya, tolong direvisi ya gitu. Kemudian kita revisi, nanti aku revisi, aku kirim balik lagi, dokternya revisi terus. Seperti itu sampai nanti beliau merasa bahwa ini sudah layak lah gitu untuk ditampilkan. Kemudian dokternya plotting aku, Dek kalau misalnya kamu minggu depan memulai journal reading, melakukan journal reading, apakah kamu siap? Dokternya bilang gitu. Terus apakah Sutra siap? Terus aku bilang, iya dok saya siap gitu. Baik besok minggu depan ya, hari ini tanggal segini via ini dan lain sebagainya udah ada dikasih aturan lah gini-gini. Oh baik dokter gitu. Proses dari di ACC-nya makalah aku kemudian ke tunggu sekitar seminggu ya sebelum D-Day aku journal reading itu aku isi dengan belajar jelas. Kenapa? Aku takut banget sebenarnya, khawatir. Kenapa seperti itu? Karena aku pada saat itu adalah angkatan yang paling baru lulus. Jadi kemarin itu ya aku paling baru lulus. Sehingga journal reading itu bebas, journal reading itu terbuka, dapat dihadiri oleh seluruh mahasiswa profesi, seluruh koas itu boleh. Aku kan angkatan yang paling baru lulus, otomatis audience atau penonton yang akan menonton aku adalah senior aku semua dong yang koas gitu kan, dan dokternya gitu. Itu membuat aku takut dan khawatir. Yang aku takut dan khawatirkan adalah aku merasa aku masih newbie dan aku berpikir, wah ini seniorku semua yang nonton, pertanyaan-pertanyaan bagaimana yang akan ditanyakan ke aku, mampukah aku menjawab pertanyaan itu, bisakah aku tetap tenang dalam menjawab, dan lain sebagainya lah. Aku merasa seperti itu, sehingga aku benar-benar mempersiapkan diriku selama sebelum journal reading itu, aku melakukan bagian aku lah gitu. Tapi susah untuk fokus belajar dalam keadaan takut dan khawatir itu gitu. Nggak tahu sih kalau teman-teman, aku nggak ngerti ya, kalau aku dalam keadaan takut dan khawatir gitu aku tuh susah masuk gitu. Makanya kalau misalnya aku ada ujian atau ada apa, aku tuh belajarnya jauh hari, minimal 10 hari, seminggu lah gitu sebelum ujian itu. Karena kalau mepet pasti deg-degan, panik, malah nggak masuk gitu. Akhirnya aku berusaha menenangkan dulu kekhawatiranku, dan dengan cara jelas aku berdoa di hadapan Tuhan. Segala kekhawatiran, ketakutan, apa semua aku hadapkan dulu di hadapan Tuhan. Aku bergumul dulu. Setelah itu aku lakukan bagian aku, yaitu berupa belajar. Aku belajar materinya semua, bedah kasus aku pelajari semuanya. Kemudian aku belajar presentasi di depan cermin. Kadang aku muter-muter sendiri di dalam kamar kos aku. Kemudian aku berusaha berpikir, kalau misalnya nih aku yang nonton, pertanyaan apa yang akan keluar dari materi seperti ini. Kemudian aku berusaha menjawab sendiri, jadi kayak monolog sendiri lah, aku teriak-teriak sendiri di dalam kamar berusaha presentasi gitu. Ya udah, aku lakukan bagian aku sampai semaksimal mungkin dalam keadaan yang gundah itu, tapi tetap aku berusaha juga tetap berdoa. Nah setelah itu Hamin 1 apa Hamin 2 sebelum forum journal reading itu, di WhatsApp dokternya itu online, dan pada saat dokternya online itu beliau memberikan aku pertanyaan-pertanyaan. Jadi seperti aku diuji terlebih dahulu lah oleh beliau, untuk gunanya supaya adalah beliau mau mempersiapkan aku pada saat nanti misalnya aku berbicara di depan forum yang sebegitu besarnya dan terbuka untuk koas gitu, aku mampu lah gitu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Jadi beliau mempersiapkan aku ditanya dalam WA, dan aku juga online. Jadi setiap beliau pertanyaan pertama aku langsung jawab. Terus kayak gitu, Sutra saya mau nanya nih gini, aku jawab gitu. Tidak semua yang beliau tanyakan aku jawab benar, banyak yang juga aku tidak tahu, dan aku katakan bahwa dokter Sutra taunya sampai segini gitu. Dan itu puji Tuhan beliau sangat baik sekali, dikasih tahu jawabannya, dikasih tahu sumbernya, kemudian ada jawaban-jawaban aku misalnya yang kurang ditambahkan. Pokoknya terus lama, mungkin ada sekitar setengah jaman kali ya berdiskusi online seperti itu. Setelah selesai
dokternya mungkin merasa ya sudah, sekarang kamu belajar sedikit lagi aja, terus kemudian kita juring besok gitu. Tibalah pada saat hari D-Day aku harus melakukan journal reading, dan yang ikut mungkin kalau nggak salah ada 60-an koas ya yang ikut journal reading aku via online itu, di forum meeting itu gitu. Jadi aku dikasih waktu presentasi maksimal 10 menit, kemudian sisanya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Dipersilahkan bagi siapapun bertanya kepada aku, asik. Udah, aku presentasi kayaknya aku nggak sampai ya 10 menit presentasi. Setelah aku presentasi, kemudian dokternya bilang bahwa iya silahkan ada yang ingin bertanya ataupun menyanggah dari kasus yang Sutra bawakan gitu. Seperti dugaanku, saudara-saudara, banyak yang nanya, dan yang nanya ada yang angkatan aku sendiri, ada juga yang kakak tingkat. Mereka ada yang nanya via chat, ada yang nanya juga langsung lewat voice gitu. Ya udah, aku jawab, dan puji Tuhan ya, pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan itu dokternya kemarin itu sudah bertanya gitu ke aku. Jadi aku merasa sudah lebih siap lah gitu. Yang kemarin waktu aku diskusi sama dokternya, aku ditanya ini tanya itu, ternyata ada banyak yang dari pertanyaan dokter itu yang muncul gitu di forum gitu. Kemudian aku berusaha menjawab semaksimal mungkin. Nah dari jawaban-jawaban aku itu ada yang aku salah jawab juga. Nah dokternya luruskan. Ada yang aku kurang, ada yang sudah benar ya sudah dilewat. Ada yang benar tapi kurang, itu ditambahkan sama dokternya, seperti itu. Akhirnya selesai juga forum pada hari itu. Tapi overall kalau misalnya aku boleh menilai apa yang aku lewati itu, I feel so happy. Meskipun tidak semua ya pertanyaan aku dapat menjawab gitu dengan benar sekali dan sempurna, tapi aku tahu bahwa aku sudah berusaha semaksimal yang aku bisa sampai batas aku gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu sharing aku, dan menghibur, sehat selalu, see you on the next video and God bless you.